Bayi yang meninggal, apakah benar bayi itu akan masuk surga? Dan apabila bayi itu masuk surga, apakah bisa bayi itu membawa kedua orang tuanya ke surga? Yang pertama, izinkan saya jika ada menimpa di antara saudara-saudariku terlahir anak dan meninggal, izinkan saya turut mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala yang terbaik dari bayi itu, menjadi buah hati terbaik untuk kedua orang tuanya dan menjadi syafaat terbaik untuk kedua orang tuanya. Bayi yang meninggal tentu belum masuk dalam kategori balik yang dihisab, sehingga berada dalam keadaan yang terbaik ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang sangat menarik yang berkait terkelindan dengan apa yang saudara atau saudari kita tanyakan. Di dalam hadis ini riwayat sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata waladu 'abdin", bima makna jika wafat anak dari seseorang. Walad itu menunjuk kepada kondisi anak masih kecil. Ya, baru terlahir itu disebut maulud, yang baru lahir itu kategori walad. Ya, jadi di Quran surah kedua ayat 233 Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna, dan para ibu yang baru melahirkan anak-anaknya. Aulad itu jamak dari kata walad. Jadi boleh jadi baru lahir, mungkin ada yang meninggal. Ya, ada usia berapa hari kemudian meninggal. Ya, dalam kondisi itu idza mata waladul abdi, jika seorang anak dari seorang hamba itu meninggal dunia, qala Allah azza wa jalla li malaikati, maka Allah kemudian berfirman kepada malaikatnya, qabadtum walada abdi, apakah kalian telah mencabut nyawa anak dari seorang hambaku? Fayaquluna na'am, maka malaikat menjawab karena mereka telah menunaikan tugas sesuai dengan ajal anak itu. Kata mereka, na'am, iya ya Allah. Lalu Allah kemudian berfirman kembali, qala Allahu azza wa jalla qabadtum fuada atau qabadtum thamarata fuadi, apakah kalian juga telah mencabut buah hati dari hambaku itu? Maka mereka mengonfirmasi, mengatakan kepada Allah sebagai bentuk kepatuhan tugas yang telah ditunaikan. Fayaquluna na'am, malaikat berkata, iya ya Allah. Kemudian Allah bertanya kembali, dan ini adalah sebuah uslub, metode untuk mengkonfirmasi benarnya tugas malaikat yang tidak menyimpang. Allah sangat maha tahu. Sebelum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, tak perlu bertanya pun Allah sudah tahu. Tapi kalau di Quran, di hadis kita temukan Allah bertanya, itu untuk mengkonfirmasi kebenaran dari apa yang telah Allah tetapkan. Malaikat tidak pernah menyimpang, tidak pernah bermaksiat, karena itu ditunjukkan kepada kita, ini buktinya. Ya, maka Allah berfirman lagi kepada para malaikat, "Madza qala 'abdi?", apa yang kemudian dikatakan oleh hambaku yang anaknya meninggal itu? Ya, apa sikap dari hambaku yang anaknya telah meninggal itu? Maka fayaquluna, malaikat itu menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hamidaka wastarja'", ia terus memujimu ya Allah dan mohon kepadamu pula agar diberi kesempatan kembali untuk bisa berkumpul dengan anaknya itu. Dia memujimu ya Allah, dia memujimu ya Allah, dan memohon kepadamu agar bisa berkumpul kembali dengan anak itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala Allah azza wa jalla, ibnu lahu baitan fil jannati wa sammuhu bi baitil hamdi. Masya Allah, bangunkanlah untuk mereka di surga satu tempat, satu rumah, dan namai rumah di surga itu dengan nama Baitul Hamdi, yaitu rumah tempatnya orang-orang yang telah memuji, rumah pujian, rumah yang mengembalikan segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ada yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dikonfirmasi oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi, bahwa satu kali ada seorang sahabat bernama Uthman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Beliau kehilangan anaknya. Ya, beliau
mendapati anaknya yang masih belia wafat sesuai dengan ajalnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersedih. Ya, bersedih itu wajar, orang tua bersedih itu biasa. Yang tidak boleh meratapi kesedihan dengan berlebihan sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu konfirmasi berita yang sangat menyentuh. Ya amma tarallah anna lil jannati thamaniyata abwabin. Hei Uthman, apakah engkau tidak merasa rida kalau surga itu punya 8 pintu? Walin nari sab'at abwabin, dan neraka itu punya 7 pintu. Sedangkan engkau tidak henti-hentinya bermohon beribadah kepada Allah untuk bisa mendapatkan bagian dari pintu surga itu. Tidakkah engkau menginginkan anakmu berada di pintu surga itu? Tidakkah engkau menginginkan dia mendapatkan bagian dari kebaikan-kebaikanmu? Tidakkah engkau menginginkan anak itu menjadi syafaat untukmu? Maka Uthman mengonfirmasi, iya ya Rasulullah, iya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah untuk kami juga ada demikian? Maka Nabi mengatakan, ya, liman sabara. Liman sabara. Ya, kata Nabi, bagi siapa yang terus bersabar, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hamidallah bima makna, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan segala hal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara atau saudariku yang bertanya tentang persoalan ini, cukuplah 2 hadis tadi mengonfirmasi kepada kita bahwa sangat berpeluang besar anak kita, anak Anda, anak siapapun sepanjang dia terlahir, kemudian dia belum tumbuh menjadi balik dan wafat kembali kepada Allah sesuai dengan ajalnya, boleh jadi itu tabungan terbaik untuk Anda. Toh, mohon maaf, Allah telah mengatur semua ajal. Allah telah mengatur semua ajal. Tidak ada pandemi pun, tidak ada apapun, jika telah tiba waktunya dia akan kembali kepada Allah. Boleh jadi itu tabungan terbaik untuknya. Dia wafat tidak membawa dosa. Dia wafat tidak bermaksiat. Masya Allah, betapa banyak orang menginginkan wafat dalam keadaan tidak membawa dosa, tidak bermaksiat, diterima segala amal solehnya. Anak itu pulang tanpa membawa dosa. Dan karena itulah Nabi memberikan satu motivasi kepada sahabatnya Uthman bin Maz'un, kepada kita semua. Bukankah itu dalam keadaan yang terbaik? Kenapa engkau tidak memuji Allah? Bukankah semua manusia pada akhirnya akan kembali? Kenapa kita tidak memuji Allah? Alhamdulillah ya Allah, anak saya wafat tidak membawa dosa. Alhamdulillah ya Allah, anak saya wafat dalam keadaan yang baik ya Allah. Berikan kekuatan kepada hamba untuk bersabar, untuk bertawakal, bermohon kepadamu ya Allah. Lalu isi dengan beramal soleh. Dan dengan amal soleh itulah Nabi mengonfirmasi, boleh jadi amal soleh Anda, keikhlasan Anda, ketawakalan Anda kepada Allah, kesabaran Anda, itu yang menjadikan Anda mendapatkan peluang anak itu diterima oleh Allah dan menjadi syafaat untuk Anda dan dikumpulkan bersama di surga dalam kebaikan seperti Nabi yang telah konfirmasikan. Semoga dengan itu menjadi motivasi untuk mempertahankan amal saleh, kembali kepada Allah, dan berkumpul kembali bersama anak-anak kita. Quran surah ke-52 At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Dan jika ada orang tua beriman, beramal saleh, diikuti anaknya, keturunannya beriman, beramal saleh, kami akan kumpulkan mereka semua di surga dalam kebaikan-kebaikan. Tapi itu pilihan, kembali kepada Anda. Jika Anda ingin beramal saleh, Anda bisa berkumpul. Tapi jika Anda terus kecewa, terus meratap, boleh jadi pertemuan itu sulit untuk terjadi. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Semua tergadai dengan pilihannya. Semoga Allah memberikan yang terbaik dan memberikan istiqomah kita untuk menjaga amal soleh sampai kembali kepada Allah, bertemu dengan keluarga tercinta. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.